Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Al-ayah. Jemaah Jumat yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita dengan berbagai rangkaian ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pada kesempatan ini saya mengajak para jemaah untuk merenungkan kembali ayat yang baru saja saya bacakan dalam pembukaan dari surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini sangat penting untuk kita pahami dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatlah kamu kepada Allah, wa atii'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul. Lalu ditambah dengan waw ranting itu, waw atap, wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintahmu, dan seterusnya. Nah, dalam ayat ini yang ketiga tidak menggunakan kata taat. Maksudnya apa? Karena taat kepada manusia biasa harus bersyarat. Atiullah, taat kepada Allah mutlak. Wa atiur rasul, taat kepada Rasul mutlak tanpa reserva. Lalu wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintahmu, tidak menggunakan kata taat, gitu. Walaupun demikian, ya ini patut kita syukuri. Kenapa? Karena ya pemerintah tidak hanya ya ditaati berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara kita, tetapi juga ya diperintahkan oleh Allah untuk ditaati. Jadi bukan sekedar undang-undang negara kita, tetapi Allah juga menyatakan kita wajib taat kepada pemerintah. Tetapi di situ taat kepada pemerintah bersyarat, saya katakan. Karena itu hanya dilanjutkan dengan waw ataf, waw ranting. Atiullah wa atiur rasul. Nah, lalu selanjutnya tidak menggunakan kata wa atiu ulil amri. Nah, tapi wa ulil amri. Nah, ini harus kita pahami. Nah, oleh karena itu di dalam pandangan ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara kita, demikian juga dalam pandangan Islam, pemerintah itu punya kewajiban dan punya hak terhadap warga negara Indonesia. Tetapi di sisi lain juga warga negara punya hak, punya kewajiban dan hak kepada
pemerintah. Jadi ada timbal baliknya. Ya. Saya ulangi lagi bahwa apa syaratnya taat kepada pemerintah selama tidak membawa kita berdosa kepada Allah. Itu saja. Ya. Selama tidak membawa dosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menjalankan ya tugas-tugas ya toh ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama tidak merusak tatanan kehidupan. Tidak merusak bumi, tidak merusak manusia, ya. Yaitu hak pemerintah untuk ditaati. Gitu. Dan kewajiban pemerintah juga ada kepada rakyat, jadi kewajiban rakyat juga ada kepada pemerintah sebagaimana saya sebutkan tadi. Artinya apa? Ya, menjalankan pemerintahan ini tidak bisa dilepaskan dari agama. Tidak bisa dilepaskan. Walaupun ya negara kita ini memang bukan berdasarkan agama secara eksplisit, tapi secara implisit berdasarkan agama. Karena ada kata ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu ya memberikan inspirasi ke sila-sila berikutnya. Sampai terakhir, sampai sila kelima. Ini pernah saya punya pengalaman pada tahun 1992 pada bulan Juli, ingat saya mengikuti penataran P4 program pemerintah Orde Baru ya, untuk menjadi calon penatar di perguruan tinggi. Tanggal 21 Juli saya mendapatkan SK dari gubernur ya, dari Sri Sultan untuk menjadi penatar. Tapi yang berkesan bagi saya waktu saya diuji oleh seorang pakar BP7 Pak Herkutanto SH. Bagaimana menurut pandangan saudara antara Pancasila dengan agama? Oh, jangan dibenturkan antara Pancasila dengan agama. Lalu saya menyatakan bahwa negara kita ini merdeka karena berkat rahmat Allah, karena pertolongan Allah. Lalu kesepakatan para pendiri bangsa ini menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai sila pertama. Sehingga saya menyatakan mustahil kita bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu tanpa memerankan agama. Itu mustahil. Lepas agama manapun, tapi kita bicara secara lebih khusus, mustahil kita bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu tanpa memahami ya dan memfungsikan, mendramatisir nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu mustahil. Saya katakan begitu. Walaupun ada sebagian teman saya merasa khawatir saya tidak akan lulus, tapi nyatanya lulus, hasilnya bagus. Ya, karena bukan itu yang saya cari. Lalu beliau bertanya kepada saya, lalu bagaimana pandangan saudara? Karena saya tidak ngerti hadisnya, tapi saya pernah mendengar ya, kamu lebih tahu tentang duniamu. Oh, itu betul Pak, itu hadis, itu konteksnya dengan teknologi pertanian. Jadi waktu Nabi bertanya, mengapa kamu lakukan itu ya Rasulullah? Kalau jenis kurma seperti ini kalau tidak dikawinkan dengan pepohonan tumbuhan lain tidak akan bisa berbuah. Ini contohnya. Lalu Nabi menyatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang duniamu. Nah, ini konteksnya dengan teknologi pertanian. Ini bukan berarti ya gerakan teknologi pertanian dan lain-lain itu lepas dari agama, tidak demikian. Sampai saya jelaskan seperti itu. Kalau kita menanam sebiji benih, kita harus bertanggung jawab. Yang memerintahkan kita bertanggung jawab siapa? Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi kamu. Kalau kita menanam suatu benih, kalau dia tumbuh, maka kita harus jaga pertumbuhannya. Kita penuhi kebutuhannya, airnya,
sesuai dengan takaran, sesuai dengan ilmu. Ya. Lalu kita jauhkan dari hama yang akan merusak pertumbuhannya. Itu baru tumbuh-tumbuhan, apatah lagi manusia. Nah, ini saya tegaskan dulu pada bulan Juli tahun 1992 di BP7. Nah, itu sebenarnya menarik juga itu. Tapi sayang ini, ya penataran P4 itu sudah hilang, tenggelam sudah, ya. Tapi sebenarnya bagus itu, karena banyak nilai-nilai yang memang diserap dari nilai-nilai Islam. Ya. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa pasal 29 ayat 1 dan 2 itu adalah di breakdown dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kita punya kebebasan menjalankan ya perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Ya, sudah barang tentu dengan penuh hikmah sesuai dengan tuntunan yang diberikan kita oleh Allah, ya, dan disajikan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau, coba kita tantang semua umat beragama. Mungkin kalau kita tanya, ya, mana lebih sakral, Pancasila atau agama saudara? Mesti dia akan mengatakan agama, karena itu datang dari Tuhan. Nah, kalau begitu mari, ya, kita bangun negara ini berdasarkan nilai-nilai agama yang memang terinspirasi dari ketuhanan yang Maha Esa. Terlepas siapapun Tuhannya. Jadi kalau kita mau secara terbuka, ya tanpa nilai-nilai agama, ya Pancasila tidak akan bisa terwujud. Tidak akan bisa. Nah, oleh karena itu, kalau ada kebijakan, ya, pemerintah penguasa yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, ya, ini patut kita analisa. Ya, kalau bertentangan, lalu bagaimana? Kita harus menolak, itu hak warga negara. Apalagi kaitannya yang masih hangat baru-baru ini, walaupun sudah ada pernyataan pencabutan, ya kita berhusnuzon. Mudah-mudahan pencabutan itu atas dasar kesadaran. Kesadaran untuk apa? Untuk membangun jiwa, ya, dan badan bangsa Indonesia. Saking pentingnya ini dimasukkan dalam syair lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan sampai jiwa terganggu dengan keputusan-keputusan yang remeh-temeh, gitu ya. Jangan sampai badan kita ini terganggu juga kesehatannya dengan keputusan-keputusan yang tidak humanis. Nah, jadi seperti itu. Kita punya hak. Ya, sudah barang tentu dengan santun kita menyampaikan hak-hak kita. Gitu. Ya, ini memang agak cukup hangat suasananya. Ya, keputusan pemerintah kemarin alhamdulillah sudah dicabut. Kita berharap pencabutan itu bukan semata-mata karena semangat politik, tapi karena semangat humanistik ingin membangun jiwa bangsa Indonesia dan juga badannya supaya selamat. Ya, kita bahasanya sederhana saja. Jadi seperti itu. Ya, oleh karena itu kita berterima kasih, ya, kepada lembaga-lembaga keislaman, ya, baik itu ya Muhammadiyah, NU, MUI terutama, maaf, yang telah menyampaikan pernyataan-pernyataan sikap, dan ada pribadi tokoh-tokoh Islam. Kita semua punya kewajiban. Kalau ada yang kita lihat mungkar menurut pandangan agama, kalau kita diamkan kemungkaran itu adalah suatu kemungkaran. Jadi mendiamkan kemungkaran adalah kemungkaran. Makanya kita harus ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, di sini ada hak pemerintah, ada juga hak rakyat. Jadi pemerintah itu punya hak, ya toh, kepada kita untuk apa? Memerintahkan. Bisa pecah, ada yang menjadi pengikutnya, ada yang bertahan, dia membawa agama baru. Semua penyembahan kita itu dihina, tidak bisa apa-apa. Nah, besoknya berangkat Nabi bersama Zaid bin Harisah. Ternyata Nabi itu dijaga di luar kota, tidak boleh masuk kampung, masuk kota gitu. Oh, ini kayaknya dia Muhammad. Malah dimusuhi, dilempar. Jadi Nabi terkejut. Nah, mesti ada yang tidak beres ini kan.
Belum masuk, belum memberikan nasihat sudah dilempar. Belum memberikan nasihat. Akhirnya Nabi sampai terluka betisnya. Lalu Nabi menyatakan, Zaid, ayo kita kembali saja. Mereka tidak menghendaki kehadiran kita. Waktu Nabi kembali, ya, istirahat di tepi gunung, datang malaikat menawarkan jasa. Hai Muhammad, begitu kejamnya orang Taif itu kepadamu. Kalau kau menghendaki, silahkan mohon kepada Allah. Kalau diizinkan, izinkan apa? Kalau diizinkan oleh Allah, ya, memusnahkan mereka, serahkan kepada saya. Nanti saya tempa mereka itu dengan gunung ini, katanya. Lalu apa jawab Nabi? Oh jangan, saya sangat mencintai mereka. Mereka memusuhi saya karena mereka belum tahu apa yang akan saya sampaikan. Jadi sikap orang Taif itu yang begitu kejam melempar Nabi tidak merubah posisi pikiran dan hati Nabi menjadi kotor, tidak. Menjadi benci, menjadi anti, tidak. Tapi menjadi prihatin, ya, prihatin boleh. Lalu dengan tulus ikhlas Nabi berdoa, Allahumma hdi liqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum saya karena dia belum memahami kebenaran yang akan saya sampaikan. Saya sangat mencintai mereka, ya Allah. Nah, itu. Nah, kita juga begitu. Mari jadi mujahid dakwah, tapi jangan membenci orang yang kita dakwahi. Harus kita hormati, harus kita cintai. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa ukhuwah jangan sampai tergadaikan, ya, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah insaniyah kita. Tapi kita sekali lagi tidak boleh diam kalau saudara kita kapanpun dimanapun, ya, berbuat kerusakan. Harus kita cegah demi kepentingan bersama, demi yang mempermanenkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jemaah Jumat yang kami hormati, dari apa yang saya sampaikan, saya ingin memberikan kata-kata kunci. Yang pertama, bahwa Undang-Undang Dasar Negara kita menjamin semua umat beragama untuk menjalankan, ya, syariat agamanya masing-masing. Karena itu teraspirasi pasal 29 ayat 1 dan 2 itu dari konsep ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu yang kedua, ya, kita wajib taat kepada pemerintah selama tidak membawa kita ba'id minallah, jauh dari Allah, atau membawa kita berdosa. Kita harus tetap taat, ya, kepada pemerintah, ya. Lalu yang ketiga, kita doakanlah pemerintah kita, ya, secara umum yang tadi saya sebutkan tadi, supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pencabutan itu karena konsideran politik yang bersifat pragmatis, ya, itu kita tidak pernah berharap seperti itu. Ini harapan kita seperti itu, ya, ya, karena saya yakin, ya, gelombang permasalahan ini akan tetap terus berjalan di pusaran kehidupan kita, sehingga menuntut kepekaan kita, ketajaman analisa kita melihat denyut nadi perkembangan, ya, peraturan-peraturan di tanah air. Jangan sampai kita diam, apalagi mahasiswa, ya, sebagai calon intelektual, penanggung jawab masa depan bangsa, harus punya kepekaan politik, ya, supaya tidak diam membisu, ya, pada akhirnya, ya, mahasiswa kita juga akan menghadapinya kelak. Nah, ini
ya harus kita sadari dengan sebaik-baiknya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebagai rangsangan saja, ya, untuk kita jangan tertidur lelap melihat perjalanan hidup bangsa. Mari kita sama-sama mengikhlaskan niat kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'anil Karim wa qawwi imanana kama qawaita imana anbiya'i wal mursalin wahdina ala siratil mustaqim hatta atanal yaqin ghufranaka ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.